Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Lestari dengan NIM 0801 1282 429032. Pada video ini saya akan membahas lampiran soal mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang dimana soalnya itu program menghitung banyaknya data tertinggi dan terendah dari suatu deretan data. Nah, langsung saja kita bahas untuk lampiran soal yang ini. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu deskripsi programnya. Yang dimana deskripsi programnya itu, nah yang pertama mulai. Lalu program menampilkan pesan masukkan banyaknya data. Kemudian pengguna masukkan nilai N atau jumlah data. Lalu disimpan dalam variabel N. Kemudian program membuat array data array N untuk menyimpan N buah data bilangan bulat. Lalu program melakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari N untuk meminta pengguna memasukkan data satu persatu. Lalu setiap input disimpan dalam data array I. Kemudian setelah semua data dimasukkan, variabel tinggi dan rendah diinisialisasikan dengan nilai data pertama atau data array 0. Dan variabel jumlah data tinggi dan jumlah data rendah diinisialisasikan ke 1 sebagai jumlah kemunculan awal. Lalu program melakukan perulangan kembali, yaitu I sama dengan 1 sampai I kurang dari N untuk memeriksa setiap data. Jika data array I lebih besar dari tinggi, maka tinggal diupdate dengan nilai baru. Jumlah data tinggi diseret ke 1. Jika data array I sama dengan tinggi, maka jumlah data tinggi ditambah 1. Jika data array I lebih kecil dan rendah, maka rendah diupdate dengan nilai baru. Jumlah data rendah diseret ke 1. Jika data array I sama dengan rendah, maka jumlah data rendah ditambah 1. Kemudian setelah pengecekan selesai, program menampilkan hasil, nilai data tertinggi dan jumlah kemunculannya. Lalu nilai data terendah dan jumlah kemunculannya, dan yang terakhir selesai. Itu untuk deskripsi program. Selanjutnya kita ke pseudocode. Nah, untuk pseudocode-nya sendiri itu variabel I, N, tinggi, rendah, jumlah data tinggi, jumlah data rendah itu bertipe data integer. Lalu begin. Nah, tampilkan pesan, masukkan banyaknya data, lalu simpan ke variabel N. Kemudian data array N itu bertipe data integer. Masuk ke perulangan for I dari 0 hingga N-1, maka tampilkan pesan, masukkan data ke I plus 1. Lalu simpan di data array I, kemudian N4. Lalu di sini untuk tinggi diisi dengan data array 0, rendah diisi dengan data array 0, dan jumlah data tinggi diisi 1, jumlah data rendah diisi dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan for I dari 1 hingga N-1. Jika if data array I besar dari tinggi, maka tinggi diisi dengan data array 1 dan jumlah data tinggi diisi dengan 1. Jika tidak, maka data array I sama dengan tinggi, maka jumlah data tinggi diisi dengan data tinggi plus 1 dan if. Lalu kita cek jika data array I kurang dari rendah, maka rendah diisi dengan data array I dan jumlah data diisi dengan 1. Jika tidak, maka data array I sama dengan rendah, maka jumlah data rendah diisi dengan jumlah data rendah plus 1 and if, lalu N4. Keluar dari perulangan atau N4. Kemudian tampilkan pesan data tertinggi itu tinggi, jumlah banyaknya data tertinggi itu jumlah data tinggi, data terendah itu data rendah, dan jumlah banyaknya data terendah itu jumlah data rendah, dan ending atau selesai. Nah, itu untuk pseudocode dari
pengecekan nilai tertinggi dan terendah. Lanjut kita ke bagian flowchart. Nah, di sini untuk flowchartnya itu sendiri, yang pertama start, lalu input bilangan n, lalu masuk ke perulangan i sama dengan 0 hingga n-1. Jika ya, jika ya, eh, sim, jika ya simpan Jika ya, maka pengguna diminta untuk masukkan elemen i plus 1 dan simpan di data array 1, lalu simpan di array i plus plus. Lakukan perulangan sampai kondisi ini tidak terpenuhi. Kemudian, inisialisasikan tinggi sama dengan data array 0, rendah sama dengan data array 0, jumlah tinggi sama dengan 1, jumlah data rendah sama dengan 1. Lalu masuk ke perulangan I sama dengan 1 hingga N-1. Nah, di sini eh, kita masuk ke proses data array I lebih besar dari I. Jika iya, maka ia akan mencetak tinggi sama dengan data array I, sum data tinggi sama dengan 1. Jika tidak, ia akan melakukan proses data array I sama dengan tinggi. Dan jika benar, ia akan mencetak jumlah tinggi plus plus. Lalu ia akan lalu jika tidak, ia akan memproses lagi data array I kurang dari rendah, yang dimana jika ia bernilai true, ia akan menampilkan menampilkan rendah sama dengan data array I dan jumlah data rendah itu sama dengan 1. Dan jika ia bernilai false, maka ia akan melakukan lagi proses data array I sama dengan rendah. Nah, dan ini akan melakukan dan akan mencetak jumlah data rendah plus plus. Nah, untuk semua proses ini akan disimpan ke array i plus plus dan lakukan proses ini hingga kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu setelah itu ia akan mencetak output tinggi, jumlah data tinggi, jumlah data rendah dan jumlah data rendah, lalu yang terakhir ending atau selesai. Nah, ini untuk flowchart menentukan data tertinggi dan terendah. Selanjutnya kita langsung ke C++-nya. Di sini sudah saya buat codingannya. Yang pertama itu ada include iostream yang dimana merupakan header dari pemrograman. Selanjutnya ada using namespace std merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Kemudian in main di mana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Nah, ini tanda kurung kurawalnya. Lalu di sini ada variabel i, n, tinggi, rendah, jumlah data tinggi, dan jumlah data rendah yang bertipe data integer, yang dimana ini merupakan deklarasi variabel untuk iterasi, jumlah data, nilai tertinggi dan terendah, dan jumlah kemunculan masing-masing. Lalu tampilkan ke layar, masukkan banyaknya data. Ini merupakan penampilan instruksi input jumlah data, lalu in n, yang dimana program menerima input jumlah data dari pengguna dan disimpan ke variabel n. Untuk data array n yang bertipe data integer ini membuat array sebanyak n elemen. Lalu lakukan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Ini merupakan perulangan untuk mengisi array data. Lalu tampilkan ke layar, masukkan data ke i plus 1. Di mana
itu merupakan eh, permintaan input untuk setiap data ke I, lalu in data array I, yang dimana program menyimpan input ke dalam array data pada indeks ke I. Lalu di sini untuk eh, tinggi sama dengan data array 0 merupakan inisialisasi nilai tertinggi dengan elemen pertama array. Yang kedua itu ada rendah sama dengan data array 0 merupakan inisialisasi nilai terendah dengan elemen pertama array. Lalu jumlah data tinggi sama dengan satu merupakan inisialisasi jumlah data tertinggi dengan satu, dan jumlah data rendah sama dengan satu merupakan inisialisasi jumlah data terendah dengan satu. Lalu kita masuk lagi ke perulangan for I sama dengan satu, I kurang dari N, I plus plus. Ini merupakan perulangan untuk mengecek elemen ke satu sampai akhir array. Kita cek jika if data array I besar dari tinggi, ini merupakan uh, pengecekan apakah data ke I lebih besar dari nilai tertinggi saat ini. Kemudian di sini tinggi sama dengan data array I, yang dimana eh, ini merupakan perbarui nilai tertinggi. Lalu jumlah data tinggi sama dengan satu merupakan riset jumlah data tertinggi karena nilai baru ditemukan. Jika tidak, maka data array I sama dengan tinggi. Ini merupakan pengecekan apakah data ke I sama dengan nilai tertinggi saat ini. Lalu jumlah data tinggi plus plus merupakan penambahan jumlah data tertinggi. Lalu di sini eh, kita cek untuk data rendah, jika if data array I kurang dari rendah, ini merupakan pengecekan apakah data ke I lebih kecil dari nilai terendah saat ini. Eh, Kemudian di sini rendah sama dengan data array I, yang merupakan perbarui nilai terendah, dan jumlah data rendah sama dengan satu merupakan riset jumlah data terendah karena nilai baru ditemukan. Setelah itu di sini jika tidak atau else if data array I sama dengan rendah, yang dimana mengecek apakah data ke satu sama dengan nilai terendah saat ini. Nah, di sini untuk jumlah data rendah plus plus ini merupakan penambahan jumlah data terendah. Nah, di sini tampilkan ke layar atau si out NDL ini merupakan jarak sebelum menampilkan hasil. Lalu di sini ada tampilkan ke layar data tertinggi. Ini merupakan program menampilkan nilai tertinggi, lalu tampilkan ke layar jumlah banyaknya data tertinggi. Ini program menampilkan berapa kali nilai tertinggi muncul, lalu tampilkan ke layar data terendah menampilkan nilai terendah, dan yang terakhir out atau tampilkan ke layar jumlah banyaknya data tertinggi merupakan program menampilkan beberapa kali nilai terendah muncul. Nah, lalu yang terakhir ini tanda kurung tutup kurawal, yang dimana merupakan akhir dari fungsi main. Nah, ini codingan untuk soal mencari data tertinggi dan terendah. Selanjutnya langsung saja kita running. Nah, di sini uh, Nah, di sini masukkan banyak data. Di sini kita tidak ditentukan berapa banyak data yang harus dimasukkan. Jadi di sini saya memasukkan banyaknya data itu 6, lalu data pertama itu saya masukkan 24, data kedua itu 12, data ketiga itu 15.
data keempat itu 17, data kelima itu 10, dan data keenam atau data terakhir itu 31. Nah, ini sudah saya masukkan, saya memilih banyaknya data itu 6, dan saya sudah memasukkan data dari 1 sampai 6. Nah, jadi data tertingginya itu dari 6 data ini, data tertinggi itu yaitu 31, jumlah banyak data tertinggi itu 1, dan jumlah data terendah itu 10, yang dimana jumlah banyaknya data terendah yang muncul itu adalah 1. Nah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal mengenai mencari data tertinggi dan terendah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.